subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita taati guru kita bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al-Habib Hasan Baharun, matta'anallah bitulli hayatih wa hafidhahullah wa ra'ah, dan adik beliau Al-Habib Husain Ibn Al-Habib Hasan Baharun, matta'anallah bitulli hayatih, yang sama-sama kita muliakan para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Ahmad Al-Idrus, Habib Muhammad As-Segaf, dan semua habaib Al-Habib Idrus, Al-Idrus, serta semua habaib yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita agungkan dan kita taati, serta selalu kita doakan para penyambung lidah Nabi Muhammad SAW, para alim ulama, para penyebar sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, para pemeran akhlak daripada Nabi kita Muhammad SAW, para alim ulama, para kiai, yang keberadaan mereka di antara kita selalu mengingatkan kita bagaimana keilmuan Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana himmah Nabi Muhammad, bagaimana syafaqah dan rahmat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Khususnya yang kita muliakan Dr. Syabran, kita doakan semua panjang umur, sehat walafiat, dan terima kasih yang banyak karena beliau sudah menghormati kita, para alumni Dalwah maupun pemangku Al-Habib Zain, dengan beliau hadir di tempat ini. Semoga ditambah semangatnya mendakwah, semoga ditambah cinta nabinya kepada Sidina. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada guru-guru yang hadir, Guru Mukti Ustaz Mulkani selaku Ketua Hasaniyah, dan juga para guru-guru yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Para tokoh masyarakat, para pejabat, yang juga mereka sebagai pemangku umat ini yang tidak luput daripada perhatian daripada Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi SAW bersabda, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Semoga Bapak Bupati maupun wakilnya serta yang mewakili dan para pejabat yang hadir maupun yang tidak hadir dapat mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dalam hadis itu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus saya ucapkan mewakili daripada Mudir Ma'had Al-Habib Zain beribu-ribu terima kasih kepada Pemda dan Pemkab yang telah menyediakan dan memfasilitasi tempat ini. Semoga Kabupaten Amurta ini bertambah kemuliaannya, bertambah keamanannya, bertambah sejahteranya. Amin. Untuk sementara mari kita sama-sama dengarkan azan dan jawabnya.
sebagaimana disebutkan tadi oleh Guru Mufti maupun Ustaz Ahmad Mulkani, acara-acara yang semacam ini sudah semakin ditinggalkan. Sunnah-sunnah Nabi semakin ditelenorkan. Syariat Nabi kita Muhammad SAW semakin disudutkan. Inilah kenyataan yang ada dan sulit untuk dibantahkan. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan fitnah akhir zaman. Memang fitnah itu akan terus terjadi sampai pada akhirnya puncaknya pada hari kiamat nanti. Semoga kita bukan termasuk yang menemuinya. Semoga kita bukan termasuk yang mengalaminya, dan semoga kita termasuk yang mengakhiri hidup kita dalam keadaan sukses husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada suatu pertanyaan yang mungkin kita harus resapi dan merenungi serta memikirkannya. Kenapa Nabi dan juga Rasul itu bukan cuma satu orang, tapi jumlahnya para nabi sampai 124.000 nabi. Sedangkan jumlahnya Rasul 315 Rasul. Kenapa tidak cukup satu orang saja? Nabi kita satu, Nabi Adam, terus zaman apapun Nabi Adam. Rasul kita juga satu, ya Nabi Adam sampai apapun, Nabi Adam sampai hari kiamat. Tapi kenapa kok sampai Allah Ta'ala membutuhkan, memerlukan kepada pemutusan sebanyak 124.000 nabi plus 315 Rasul? Ini adalah sesuatu yang harusnya dipertanyakan. Untuk kita ambil hikmah apa yang tersimpan, yang tersirat di balik hikmah ini. Ternyata yang tersirat di balik hikmah itu adalah ketika Nabi SAW itu ada, ketika seorang Rasul itu diutus, maka umat yang ada di sekitar Nabi pada zaman itu adalah umat yang paling mulia, manusia-manusia yang paling terpuja, manusia-manusia yang paling berakhlak mulia. Tapi kemudian yang tadinya berakhlak mulia sudah meninggal dunia, sekarang tinggal anaknya, tentunya di bawah mutunya. Lalu anaknya pun meninggal dunia, sekarang tinggal cucunya, di bawah lagi mutunya. Terus begitu lagi sampai ke cicitnya, sampai ke buyutnya, sampai Allah Ta'ala memerlukan kepada diutus lagi seorang nabi, diutus lagi seorang rasul. Sampai kemudian akhir daripada nabi dan akhir daripada rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semacam ini harusnya kita pikirkan. Wa tilkal ayyam nudawilha bainan nas. Yang namanya hari-hari itu supaya telah terjadi pada Nabi Adam, telah terjadi pada Nabi Nuh, telah terjadi pada Nabi Idris, telah terjadi pada Nabi Musa, Nabi Isa, dan begitu pula nabi-nabi yang lainnya. Ini juga terjadi di zaman kita. Kita tambah jauh dari zaman Nabi Muhammad. Sudah 1437 sekian dari hijrahnya Nabi. Berarti kita berada di puncaknya fitnah dari zaman Nabi Muhammad. Lalu apa itu arti fitnah? Fitnah yang sesungguhnya itu bukanlah fitnah itu perempuan, bukanlah yang dimasukkan dalam fitnah itu adalah dunia, bukanlah yang dimasukkan dalam fitnah itu adalah karaoke maupun tempat-tempat maksiat, itu tidak. Tapi fitnah yang dimaksudkan di sini adalah sebuah sebab yang menjauhkan kita dan melalaikan kita kepada Allah, sebuah sebab yang menjauhkan kita daripada jalan yang diletakkan, yang diajarkan, yang diarahkan Nabi kita Muhammad SAW, itu namanya fitnah. Berarti fitnah itu adalah sebuah kebodohan. Yang menjadikan orang terfitnah apa? Bodoh. Kenapa orang berani sampai korupsi, sampai pejabat yang tadinya gambarnya, fotonya selalu dipampang-pampang, siang malam kena angin kedinginan? Mereka berkorban, tapi kemudian setelah itu nama yang sudah melekat di mata manusia,
nama, wajah yang sudah melekat dalam hati manusia ternyata dicemari sendiri dengan korupsi. Kenapa mereka itu rela melakukan semacam itu? Fitnah. Kenapa banyak di antara kaum muslimin dan kaum muslimin yang mereka itu mau melakukan transaksi riba, sudah dilarang, tanya kepada siapapun, para ulama, tetap saja mereka itu melakukan. Kenapa demikian? Fitnah. Kenapa para wanita yang masih remaja maupun lelakinya mereka mau berpacaran, bahkan merupakan sebuah langkah-langkah trending. Kalau nggak pacaran nggak trending, kalau nggak pacaran nggak funky. Kenapa demikian? Fitnah. Kenapa banyak anak durhaka orang tuanya? Fitnah. Kenapa para tetangga tidak lagi peduli pada tetangganya? Kenapa tidak lagi orang beriman itu menganggap yang lain itu adalah saudaranya? Fitnah. Semua itu adalah fitnah. Jadi bukan yang kita lihat fitnah itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah melalui maksiat saja, tapi tidak. Segala sesuatu yang menjauhkan kita daripada ilmunya Nabi Muhammad fitnah. Walaupun pemerintah fitnah. Walaupun terkait dengan lembaga apapun, kalau kita menjauhkan diri kita daripada Nabi Muhammad SAW berarti fitnah. Ini sekarang yang menjadi tantangan kita semua. Karena kita alhamdulillah kita mendapatkan nikmat daripada Allah Ta'ala, berubah kita merupakan seorang orang yang terpilih mendapatkan hidayah sehingga mau belajar. Dari mana hidayah itu? Tanya kepada orang tua kita, kenapa sekarang kita menjadi semacam ini? Alhamdulillah kita masih mau pakai kamisan, kita mau pakai peci putih, kita mau menghormat guru, kita mau menghadiri acara semacam ini. Dari mana kita dapatkan? Apakah orang tua kita dahulu ketika memasukkan kita ke dalam pesantren, mereka itu membelinya di supermarket atau di Indomaret ataupun mendapatkan warisan dari orang tua? Ternyata tidak semua daripada anugerah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita terpilih. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka akan diperdalam dalam agamanya. Berarti kita semuanya termasuk insyaallah berkesinambungan sampai akhir hayat nanti, termasuk yang akan dibahagiakan di dunia sampai di akhirat nanti. Nikmat yang besar. Apa kita akan menjualnya kepada mereka-mereka yang tidak mendapatkannya? Apakah kenikmatan yang kita dapatkan sekarang ini merupakan sebuah nikmat yang kecil sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidak ada ceritanya yang namanya guru itu ada mantannya, tidak ada ceritanya yang namanya silaturahim di antara seorang guru dan murid kemudian diputuskan. Kenapa? Saking besarnya nikmat yang Allah berikan melalui ilmu. Tidak ada suatu kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan Allah berikan melalui ilmu, melebihi daripada ilmu yang bersambung pada Muhammad tidak ada. Kalau seumpama seseorang diberikan harta yang melimpah sehingga menjadi orang terkaya di alam tai, atau diberikan jabatan yang paling tinggi sehingga dia menjadi seorang presiden sekalipun, lalu dia tidak mendapatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad, tidak mendapatkan ilmu yang bersama dengan Nabi Muhammad, maka dia termasuk orang yang rugi. Kenapa demikian? Nabi SAW telah bersabda, an-nasu kulluhum halaka. Semua manusia dalam keadaan binasa. Semua manusia. Kalau bukan termasuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari binasa, mari kita evaluasi diri kita. An-nasu kulluhum halaka. Semua orang akan binasa. Tahukah kita? Camkan baik-baik apa arti binasa itu? Kalau kita binasa di dalam rumah tangga kita masih kecil, kalau kita binasa, kita meninggalkan dunia dalam keadaan meninggal dunia karena penyakit tertentu masih kecil, tapi binasa nanti yang akan kita alami, na'udzubillah, binasa karena kita meninggal dalam keadaan tidak beriman, binasa dalam keadaan kita meninggal tidak berhasil melalui ujian demi ujian, binasa dalam keadaan ternyata nanti timbangan kejelekan kita lebih berat daripada timbangan kebaikan kita, itu orang binasa. Yang semacam ini jangan kita katakan bahwasanya lebih baik kita tukar kenikmatan di dunia, biarkan kita menanggung kesengsaraan di akhirat. Kan banyak orang semacam itu Pak sekarang ini. Alhamdulillah, semoga kita bukan termasuk semacam itu. Banyak orang
yang mau korupsi, banyak orang yang mengambil hartanya orang lain, banyak orang yang durhaka sama orang tuanya, banyak orang yang mendahulukan istrinya ketimbang orang tuanya, banyak orang yang memutuskan tali silaturahmi, banyak orang yang tidak berakhlak yang mulia, banyak orang yang tidak menghormati tetangga dan sebagainya. Kenapa? Mereka itu mempertaruhkan kesengsaraan yang ada di akhirat nantinya mereka alami dengan kenikmatannya sedikit di dunia. Yang semacam ini adalah orang yang sama sekali tidak pernah membaca bagaimana hadisnya Nabi Muhammad, tidak pernah membaca Al-Quran, bagaimana Allah ceritakan tentang apa yang akan mereka alami kelak nanti di akhirat. Jadi katakan Nabi Muhammad SAW, yaumun min ayyamil akhirah ka'alfi yaumin min mata'ud. Satu hari saja daripada hari-hari kelak nanti di akhirat sama seperti 1000 tahun daripada dunia. Kita hidup baru 70 tahun. 70 tahun dari 1000 tahun berapa persennya? Enggak ada 10%-nya, 7%-nya. Satu harinya dunia, satu harinya akhirat itu sama seperti 1000 tahun dunia. Kenapa mereka itu banyak mau mengorbankan kesengsaraan yang ada di akhirat nanti yang mereka akan alami dan kesenangannya sangat sedikit di dunia? Jawabannya karena mereka tidak belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita belajar? Apa bedanya kita dan mereka? Tidak ada beda, kita manusia, mereka juga manusia. Mereka makan, kita juga makan. Tapi yang bedakan kita dapat hidayah, mereka tidak dapat hidayah. Oh ternyata hidayah itu sangat mahal harganya. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Ketua Hasaniyah kita Ustaz Ahmad Mulkani, bahwasanya yang namanya kenikmatan itu bertemu dengan guru itu tidak mudah. Hadirnya Habib Zain ke sini itu tidak mudah. Saya bersyukur alhamdulillah ketika di satu hari sebelumnya ditelepon sama Habib Zain. Beliau kepikiran, katanya padahal beliau batalkan banyak tugas, banyak hal yang sudah direncanakan hanya untuk mendapatkan pertemuan dan bertemu di tempat ini. Takut dikatakan gak adil hal yang dalam hatinya. Hari Kamis mau ke Pontianak, masa di sini nggak mau dihadiri. Lihat bagaimana kearifan kebijakan orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga beliau batalkan semuanya, kepikiran berangkat ke sini. Alhamdulillah, ini bisa jadi pertanda, insya Allah semoga ini pertanda Allah melalui Nabi Muhammad SAW, melalui guru-guru daripada Abu Habib Zain, sampaikan pandangan rahmatnya melalui kita dan melalui beliau, insya Allah. Semoga itu semua termasuk dipandang dan rahmatnya. Semoga kita termasuk dipandang dan rahmatnya, sehingga bersama kita punya kekuatan yang sangat kuat, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang memang kehidupan itu bukan tantangan saja, bukan sebuah rintangan saja, tapi sebuah kesempatan juga. Oleh karenanya saya tanyakan kepada beliau tadi, saya harus berbicara masalah, karena beliau Khalifatul Wali, beliau kakak ulun, tapi ulun anggap sebagai ayah ulun. Beliau mengatakan berbicara tentang himmah dakwah, berbicara tentang akhlak yang baik. Semua yang diucapkan oleh beliau ini adalah sesuatu yang sekarang ini sangat jarang. Dan ini yang harusnya kita sebarkan. Kalau kita ingin mendapatkan tempat di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW, inilah waktunya, sebarkan, tidak ada waktu lain. Al-Habib Ali bin Al-Saqqas mengatakan di dalam kitabnya, bukan lagi zamannya kita orang-orang yang memangku ilmu itu menunggu mereka itu datang ke rumah kita untuk belajar, tapi zamannya sekarang ini kita harus keluar ke tempat-tempat mereka untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sayangnya memang kita berada di zaman ilmu agama itu sudah tidak dihiraukan lagi. Banyak tokoh masyarakat, banyak anggota legislatif maupun eksekutif yang mau mengusahakan yang namanya ilmu agama ini benar-benar ditonjolkan, yang nomor satu, yang berperan, yang dominan, tapi ternyata mereka tidak berhasil. Kenapa? Orang munafiknya lebih banyak, pengaruhnya setan lebih kuat, pengaruhnya cinta dunia lebih besar. Baru-baru ini kita tidak melihat bagaimana pidatonya George Bush, musuhnya kaum muslimin dan musuh kita bersama. Di YouTube bisa dilihat, disaksikan sampai sekarang tersebar
bahwasanya dia mengatakan di dalam forum yang sangat mewah, sangat megah, yang dihadiri oleh pentolan-pentolan musuh Islam, dan mereka mengatakan alhamdulillah dunia sekarang sudah berada di genggaman kita. Indonesia, negara yang paling banyak kaum musliminnya, sekarang sudah tercerai-berai. Pejabatnya tinggal kita sodor berapa saja, mereka mau melaksanakan apa yang kita inginkan. Tertawa terbahak-bahak. Itulah kenyataan kita. Ulamanya sudah terpecah belah, memikirkan diri sendiri, golongan yang ini yang benar, yang lainnya tidak benar. Tertawa-tawa. Kekayaan mereka 96% sudah kita kuasai. Yang namanya minyak kita kuasai, yang namanya tambang emas kita kuasai. Ketawa, bertepuk tangan. Itu kita. Lalu kita tidak sadar juga. Kita mau menjadi orang bodoh. Kita akan tetap jauh daripada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kejayaan Islam harus melalui Islam, sesuai dengan apa yang disampaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Faman aradal izza li ghairi Islam azallahu Allah. Barang siapa yang mencari kemuliaan bukan melalui agama Islam, maka pasti akan hina dan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita cari? Apa yang mau dicari oleh pemerintah? Apa yang dicari oleh tokoh-tokoh masyarakat sekarang ini? Kalau kita ingin mulia, muliakan iman mereka. Kalau kita ingin bina masyarakat kita, bina iman mereka. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kakek moyang kita ketika mereka itu membuat lagu kebangsaan yang sangat kita cintai. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Tapi kita pikirkan bangunlah badannya, baru bangun jiwanya, kapan jadinya? Ini sekarang ini, Masya Allah, jalan-jalan diperhatikan benar, tapi sementara akhlak moral daripada anak remaja tidak dimuliakan, tidak dihormati, tidak diperhatikan. Yang namanya pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini merupakan benteng paling utama. Dan itulah perbedaan kenapa Indonesia ini walaupun mempunyai beberapa pulau, beberapa provinsi sampai 32 provinsi, dan mempunyai penduduk yang sangat banyak, tapi tidak pernah bisa dipecah belah. Tahun 1945 sudah dicanangkan Indonesia tahun 2020 terpecah belah sampai 200 lebih negara. Alhamdulillah tidak ada yang lepas kecuali satu, Timur Timur. Kenapa demikian? Mereka membuat sebuah penelitian. Apa sebabnya? Kenapa tidak berpecah belah? Indonesia banyak uang, individualis banyak yang punya uang, mereka bisa beli senjata, mereka bisa memberontak, mereka bisa pecah belah negara. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Diteliti sekian tahun, ternyata sebabnya itu karena di Indonesia itu banyak basis-basis pondok pesantren yang menjadi sebab-sebab perjuangan dan kemenangan, kemuliaan, kejayaan kaum muslimin dahulu. Ketika di hari-hari kemerdekaan itu adalah basis pesantren, tapi justru pesantren yang sekarang ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena memang mereka tahu. Orang Barat tahu, orang Barat bukan seperti Indonesia. Orang Indonesia ini, saya tidak katakan orang bodoh, tidak, tapi keblinger. Pinter tapi keblinger. Kenapa keblinger? Keblinger mata, mikirin perutnya sendiri. Filsafatnya itu pakai tasbih, terus kemana-mana pakai tasbih. Tahu kan tasbih, Pak? Tasbih kan terus masuk ke dalam, nggak pernah keluar. Jadi mikirin duit, mikirin pribadi, mikirin keluarga, nggak ada keluar, nggak ada toleransi. Bahkan lihat bagaimana ulama kita, bagaimana tidak bingung masyarakat kita sekarang ini. Pesantren dimasuki sama orang Kristen, bahkan bukan cuma masuk saja, tapi dimuliakan, diagungkan, digemangkan. Tolak al-badru alaika, yang itu adalah wasilah dari Nabi Muhammad SAW. Ditujukan wasilah semacam itu untuk orang Kristen. Ini sudah asiknya masyarakat kita sekarang. Kita melihat ulamanya semacam itu, tanpa kita sudon kepada mereka, tidak. Tapi inilah nasib kita, dipermainkan oleh mereka. Kenapa? Uang. Ada uang, semua tidak. Uang yang berpengaruh di Indonesia ini. Mana keimanan? Mana keimanan yang didapatkan oleh para sahabat Nabi dulu? Lihat bagaimana keimanan sahabat Nabi ketika Khabbab bin Arad, Zaid bin Ad-Dathina,
beliau ketika akan dibunuh, dieksekusi oleh orang-orang Quraisy, ditanyakan, wahai Zaid, apakah mau kamu sekarang posisi kamu itu mengganti Nabi Muhammad? Posisi kamu sekarang berada diganti Nabi Muhammad, sementara engkau sekarang ini berada di keluarga kamu, sedang menikmati air yang dingin, menikmati buah-buahan yang segar di antara keluarga. Apa jawaban beliau? Tidak. Demi Allah, kalau seumpama di posisiku seperti ini sekarang ini, Nabi Muhammad SAW kena duri, aku tidak rela. Lebih baik aku yang menanggungnya. Jangankan sampai aku menggantikan posisi Nabi yang sekarang sedang enak-enak di rumahnya. Tidak. Bahkan kalau seumpama kakinya kena duri pun aku tidak rela. Mana keimanan semacam ini? Mana keimanan kaum muslimin? Setiap malam minggu kita keluar ke alun-alun, kita lihat bagaimana anak muda kita. Mereka keluar pacaran dan sebagainya. Mana gairah kita? Di manakah kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, tidak beriman salah satu dari kalian sampai dia menginginkan, berkehendak, berangan-angan untuk orang lain seperti yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Apakah kita ingin ada saudara kita yang pacaran? Tidak tentunya. Apakah ada di antara kita yang ingin anak kita berpacaran? Lalu kalau seumpama ada orang lain yang berpacaran, kita rela? Mereka adalah kaum muslimin, mereka kaum muslimin, kaum muslimat, mereka anak remaja yang muda, mereka tidak mau. Mungkin kalau ditanyakan apa sih hukumnya pacaran, dia jawab apa? Tahu jawab siapa? Kalau bukan kita. Tahukah Anda? Melalui sebuah penelitian disebutkan orang kafir itu paling takut kepada siapa? Orang kafir itu takut kepada siapa? Orang kafir itu takut kepada orang yang beriman, yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad. Dia yang sangat ditakuti. Tahukah kita apa yang terjadi pada Al-Habib Soleh Tanggul? Al-Habib Soleh Tanggul itu tinggalnya di Jember, jauh dari kota Swiss di Prancis sana. Apakah pernah kita dengar bagaimana karomah yang terjadi pada beliau? Ada seseorang yang kemudian ada masalah dengan calonnya, sehingga dia itu hampir saja memutuskannya, dan dia berpindah kepada pelukan laki-laki yang lainnya. Dia sedih, dia galau, sampai terbawa mimpi. Tiba-tiba dalam mimpinya itu ada sebutan yang menyelamatkanmu, yang bisa memberikan solusi bagimu, itu ada di Tanggul sana, Indonesia, Tanggul, Jember, Indonesia, namanya Habib Soleh. Namun dia nggak pernah kenal Islam, nggak pernah kenal ulama, nggak pernah kenal Habib, nggak pernah kenal yang namanya Habib Soleh. Tapi dia bagaimana Allah Taala menyampaikan. Dan kita paham, apakah kita dakwah itu karena kita semuanya? Karena Allah. Apa yang telah kita ucapkan semuanya Allah yang mendatang. Saya masih teringat bagaimana Abu Yahya Habib Hasan Harun yang mengatakan, kalau nanti kamu jadi seorang dai, undangan yang pertama kali datang kepada kamu, ambil. Jangan kamu malu dalam sehari kamu ambil undangan, tidak cukup. Kewajiban kamu itu hanya menyampaikan. Kalau seumpama nanti ada undangan yang datang lebih banyak orangnya, atau orangnya lebih kaya dan sebagainya, jangan terima. Yang pertama kali yang kita kamu ambil, ilmu yang ada dalam diri kamu itu bukan milikmu. Dan jangan pernah kamu merasa bahwasanya begitu kamu dakwah banyak orang yang terpengaruh dengan dakwahmu, lalu kamu katakan itu karena kamu. Tidak. Siapa yang memberikan lisan kamu? Siapa yang memberikan kemahiran kamu? Siapa yang memberikan ilmu kamu? Siapa yang memberikan kesempatan sehingga kamu bisa berbicara ini dan itu dan sebagainya? Supaya karena Allah. Lalu apa yang kamu miliki? Justru kamu sudah menerima dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah kamu yang terpilih untuk menjadi sebab orang lain untuk mendapatkan pengaruh daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Dia langsung terbang dari Swiss pergi ke Indonesia. Sesampainya di Soekarno-Hatta, dia bertanya-tanya, ada yang kenal Habib Soleh Tanggul Jember? Habib Soleh Tanggul Jember. Habib Soleh dikenal, sehingga orang yang ditanya pertama kali dia langsung tahu. Iya, saya tahu. Dia minta diantar. Begitu ke Habib Soleh, maka beliau karena tidak memakai jilbab, belum Islam, belum muslimah, maka beliau datang kepadanya dalam keadaan dia pakai jilbab seperti yang lainnya.
Kemudian dia tanya, begitu dia datang langsung dikatakan, sekarang kamu pulang lagi ke rumahnya, pulang lagi ke Swiss. Dia langsung katakan, pulang lagi ke rumahmu, kamu pulang ke Swiss. Nanti laki-laki yang menjadi calon itu akan mengemis-kemis minta supaya kamu kembali kepada. Karena disuruh begitu dia pulang. Begitu balik pulang, masya Allah, datang ini laki-laki mengemis-kemis minta kembali, dan alhamdulillah kemudian menjadi suami istri. Setelah jadi suami istri dia mesti ingat, ini semua karena Habib Soleh Al-Hamid. Maka beliau berangkat lagi bersama suaminya. Itu sampai kepada beliau, maka katakan, Habib mau minta apa? Saya ini orang kaya, saya akan berikan. Minta apa? Selama saya mampu saya akan berikan bapak. Maka beliau katakan, benar kamu akan sampaikan apapun permintaan saya? Dan iya, kalau bisa, kalau kamu tidak terpaksa, masuklah ke dalam agama Islam. Subhanallah, beliau langsung mendorong tangannya dan dia masuk dalam agama Islam. Coba lihat bagaimana. Lihat bagaimana dakwahnya. Beliau berada di Tanggul, berada di Jember, tapi kekuatan, semangat, keinginan untuk menjadi salah satu bagian daripada dakwahnya Nabi Muhammad menggerakkan arsy Allah, sehingga arsy Allah itu menggerakkan orang yang Swiss yang sama sekali tidak kenal Islam, yang sama sekali tidak kenal kepada Habib Soleh, akhirnya menjadi kenal dan masuk dalam agama Islam berkat. Kalau ini orang yang sama sekali tidak pernah mengenal Islam, bagaimana orang tidak mengenal Islam? Tinggal bagaimana kita menggugah mereka. Oleh karena itu, para alumni yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi disampaikan oleh Akhina Ustaz Ahmadul Ghani, tambah banyak pondok tambah baik, tambah banyak madrasah tambah baik. Karena madrasah satu dan madrasah lainnya bukan milik mereka. Semua madrasah, semua pondok pesantren itu miliknya Nabi Muhammad SAW. Siapa di antara kita yang akan mengambil bagian dalam hati Nabi Muhammad sekarang waktunya? Yang namanya nyawa yang berada di dalam kita itu adalah kontrak. Kalau sudah habis kontraknya, maka tidak mungkin kita akan akhirkan walaupun satu detik. Kemarin saya masih sempat berbicara dengan tetangga pagi hari, datang ke rumah ulun. Dia bercerita tentang anaknya mau ke Sidogiri, sore harinya meninggal dunia. Sehingga ketika saya mendengar, saya sempat masih muda, umurnya 46 tahun. Dia masih paginya datang kepada ulun, saudaranya sudah tidak ada. Ketika dia menemui tamu, tiba-tiba dadanya sakit. Ketika dia sakit, kemudian dia minta istrinya dikerokin. Begitu dikerokin, tidur, dan ternyata sampai meninggal dunia. Coba lihat, apakah orang yang seperti beliau itu kemudian mau punya rencana meninggal pada hari itu? Saya tidak yakin. Apakah orang semacam beliau kemudian tidak punya rencana apa yang akan dilakukannya besok? Saya yakin pasti ada rencana. Tapi kenapa beliau itu tidak sampai melaksanakan rencananya? Allah yang punya rencana itu. Allah yang punya kontraknya itu. Allah yang mempunyai nyawa itu. Allah pun yang punya harta. Allah yang punya kedudukan. Allah yang memberikan kemuliaan. Semua kita miliki apa? Bukan karena kita tidak, sama sekali bukan kita. Semua apa yang kita miliki sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala dari kenyataan yang ada. Begitu dilahirkan seorang anak. Anak-anak kita berapa sudah? Begitu anak lahir, apakah anak kita berbuat sesuatu? Tanda-tanda bahwa dia itu akan menjadi orang kaya, tanda-tanda bahwa dia itu akan menjadi orang alim, tanda-tanda bahwa dia itu akan berbagi orang tua, tidak ada. Tapi Allah yang memberikan semua. Oleh karena itu para hadirin yang berada Allah Ta'ala, beliau telah menyampaikan kepada kita semuanya, sampaikan, biarkan himmah kita itu besar untuk menyampaikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang ilmu Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut, kita yang menghidupkannya. Yang kita katakan bahwasanya ilmu yang sedikit yang kita dapatkan dari pondok itu tidak cukup untuk berdakwah. Siapa bilang? Balighu anni walau ayat. Nabi SAW menuntut kita semuanya untuk melaksanakan walaupun hanya satu ayat saja, sampaikan. Apa kita bisa hadis, satu hadis, ayat, satu hukum fikih, satu nasihat, sampaikan. Itu merupakan sebuah andil untuk kita mendapatkan bagian di dalam hati dan dada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua kata beliau, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah mutu kedua dari pondok pesantren Darullah. Darullah itu terkenal dengan bahasa Arabnya memang, tapi Abu Yahud Hasan Bahari
lebih terkenal dengan akhlaknya. Beliau itu akhlaknya sangat luar biasa. Beliau selalu katakan pada Al-Faqir, kalau seumpama kamu bisa melaksanakan 3 wasiatnya Nabi Muhammad SAW, maka pasti kamu akan menjadi raja, dimanapun akan menjadi raja. Saya tanya, apa itu? Wali. Yang pertama, ittaqillah ya Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Yang kedua, ati sayyi'al hasanatan tamhuha. Kalau ada orang yang berbuat jelek, maka sambutlah kejelekannya dan keburukannya dan kebaikan, pasti akan hilang. Dan itu selalu diperintahkan oleh beliau kepada ulun untuk dijadikan sebuah tantangan. Beliau katakan, saya baru datang dari Madinah, baru 2 hari. Beliau katakan, baru saja dapat telepon dari seorang jaksa, anaknya mondok di Dalwan. Kebetulan anaknya itu melakukan suatu pelanggaran sehingga oleh Abu Yahya bin Hasan itu dipanaskan di bawah matahari. Bukan dalam waktu yang lama sampai itu, tidak, tapi sebentar saja, cuma karena memang adanya sifatnya jaksa kan biasanya seperti itu, cari-cari. Dia telepon ke Abu Yahya, dia caci maki dan dia akan dituntut berdasarkan undang-undang nomor ini, nomor itu dan sebagainya. Saya akan tuntut. Ini Habib, bukan Habib, ini Habib yang teleponin. Akhirnya kata Abu Yahya, sudah, kamu berangkat sama Ustaz Sahri sama Ustaz Munif ke rumahnya, dan tahu kamu gimana cara menghadapi orang itu gimana. Kamu nanti begitu ketemu sama dia, kamu ngomong begini, jangan lupa bawa sesuatu hadiah, kamu beli ini, beli itu. Baik, saya berangkat. Begitu saya berangkat, saya bawa oleh-oleh. Nah, ini dari Habib Hasan, saya anaknya, saya mewakili beliau. Sebenarnya beliau sendiri yang mau datang ke sini, tapi beliau karena ada urusan suruh saya datang. Beliau menyampaikan salam kepada antum, beliau minta maaf dan sebagainya. Saya katakan seperti dikatakan oleh Abu Yahya bin Hasan. Apa yang terjadi? Langsung orang ini berubah total. Dia mengatakan, oh enggak, saya harusnya datang ke rumah antum. Saya nyesel saya ngomong begini. Saya nggak sepantasnya saya ngomong begini. Itu kesalahan anak saya begini. Sampai akhirnya berubah. Nah, ini salah satu yang harusnya jadi tantangan buat kita. Kalau ada orang benci pada kita, beliau katakan, kalau ada orang benci pada kita, jadikan tantangan buat kamu yang tadinya benci harus sekarang cinta kepada. Kalau kamu bisa berhasil, maka kamu berarti telah membantu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa orang benci? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang harus mencaci maki? Kenapa ada orang yang mengejek orang lain? Kenapa? Setan. Dia saudara kita. Dia begini nggak maunya. Kalau dia tahu apa yang akan dihadapinya nanti setelah kematian, nggak mungkin dia akan melakukannya. Kenapa dia begini? Karena mereka itu terfitnah. Siapa fitnahnya? Setan. Kalau kita bisa mengingatkannya dengan apa kata Abu Wali ini? Mengingatkannya itu dengan kalau dia melakukan kejelekan kepada kita, balas kebaikan pasti akan musnah itu kejelekannya, bahkan berubah akan menjadi kebaikan. Oleh karena Al-Faqir dikatakan kepada kalian semua putra-putra Al-Walid dan putri-putri Al-Walid, para alumni, laksanakan. Kalau ada yang berbuat jelek kepada kita, baiki dia. Masih ingat mungkin di antara kalian ada sebagian tetangga yang tidak baik. Dulu yang main telepon itu menyambut telepon mahal. Abu yang nyambut telepon. Dulu yang menyambut listrik itu mahal. Karena listrik yang pertama kali pakai listrik itu pondok. Itu yang hasil kepada Abu yang dikasih listrik. Mungkin di antara kita paham itu. Banyak sekali yang melakukan oleh Abu yang seperti itu. Sehingga kalau kita bertemu dengan orang-orang yang bersangkutan sekarang ini, maka beliau katakan tidak ada Habib di dunia kecuali Habib Hasan. Nggak ada orang alim itu di dunia kecuali Habib Hasan. Nggak ada orang berakhlak di dunia kecuali Habib Hasan. Cintanya kepada Habib Hasan luar biasa. Ini maksudnya Nabi SAW mengatakan Adbi isayya al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihulqin hasan. Yang ketiga itu adalah berakhlak yang mulia. Kita tiru bagaimana Abu ya. Kita tiru bagaimana guru-guru kalian, tawaduknya mereka bagaimana, posisikan diri kita sebagaimana mereka telah memposisikan diri di dalam bagian untuk mengambil bagian di dalam cintanya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita paham pada Allah. Semoga pertemuan ini bawa barakah, semoga pertemuan ini bawa rahmat, semoga pertemuan ini membawa hikmah kepada kita semuanya, sehingga kita keluar masing-masing dalam keadaan hikmah yang sangat besar untuk menyampaikan ilmu dari siaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kita semua termasuk dirahmati oleh Allah Taala, termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk didudukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah nanti di hari kiamat termasuk yang bersama
Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami supaya Allah termasuk yang mengemban tugas daripada Nabi Muhammad SAW, yang meneruskan perjuangannya, yang menyebarkan syariatnya, yang menerapkan akhlaknya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah termasuk yang Kau pilih ya Allah sebagai hamba-hamba yang soleh dan solihah, sebagai anak-anak yang bakti kepada orang tuanya, sebagai suami yang soleh bagi istrinya, sebagai istri yang solihah bagi suaminya, sebagai orang tua yang baik bagi putra putrinya, sebagai anak-anak yang baik kepada orang tuanya, sebagai tetangga yang baik kepada para tetangganya, sebagai orang yang pandai menggunakan modal yang telah diberikan Allah oleh-Mu ya Allah kepada kita semuanya, baik berupa harta maupun jabatan maupun ilmu ataupun apa saja yang Kau berikan pada kami ya Allah. Jadikanlah modal untuk kami dekat kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa akhir kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.